Halo semuanya, kalian yang menonton video ini. Sebelum saya melanjutkan kepada inti videonya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Jimmy Juandi Seran, biasa dipanggil Jimmy, dengan NIM 22030501113. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Sebagai syarat ujian tengah semester atau mid semester mata kuliah Bahasa Indonesia, kami ditugaskan untuk membuat video dengan menjelaskan mengenai topik, yaitu kebenaran, ketepatan, dan kesantunan bahasa dalam kata, kalimat, dan paragraf. Mari saja kita masuk ke dalam inti pembahasan dari topik ini. Topik pembahasan mengenai kebenaran kata. Yang kedua yaitu kebenaran bahasa, kebenaran kalimat, kebenaran paragraf. Kita mulai dengan penjelasan yang pertama, yaitu kebenaran bahasa. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, juga bisa diartikan pendapat atau perbuatan seseorang sesuai dengan orang lain yang tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan. Yang berikutnya, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut dengan linguistik. Kita dapat menyatukan kedua pengertian tersebut menjadi suatu kalimat yang utuh. Kebenaran bahasa adalah kesesuaian fakta mengenai kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi berupa lambang, bunyi yang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kebenaran kata adalah kesesuaian fakta yang sebenarnya mengenai satuan bahasa yang mempunyai arti satu pengertian yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya yaitu saya sekadar memberitahunya. Dari kalimat tersebut kita dapat mengetahui bahwa kebenaran kata tidak tergambar dalam kalimat tersebut. Penggunaan kata sekadar pada kalimat tersebut merupakan penggunaan bahasa yang tidak benar. Kata yang benar yaitu sekedar. Selanjutnya, kebenaran kalimat. Kebenaran kalimat ialah apabila penegasan atau proposisi tentang situasi bersifat faktual ialah benar-benar secara fakta. Kalimat yang benar-benar juga adalah kalimat yang punya ciri-ciri tertentu yang menjadikannya sebagai kalimat yang mengandung nilai kebenaran. Menurut Abbas tahun 1988, kalimat yang benar adalah yang pertama, kalimat yang subjeknya memang terdapat di dunia nyata. Lembu bertanduk dua, di mana yang teman ketahui yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut yaitu lembu, di mana lembu merupakan hewan dan hewan itu terdapat di dunia nyata. Jadi kalimat tersebut merupakan kalimat yang subjeknya memang terdapat di dunia dan itu merupakan kebenaran kata. Yang kedua yaitu kalimat yang sedemikian rupa sehingga pengalaman pendengar atau pembaca diperlukan untuk membuktikan bahwa predikatnya adalah yang pertama, salah satu sifat nama yang dipunyai oleh subjeknya. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan oleh subjeknya. Atau yang ketiga, nama yang memang benar oleh dikaitkan dengan subjeknya. Contoh kalimatnya itu dia pandai. Yang kedua adalah dia memandu kapal terbang. Dan yang ketiga, dia guru. Yang berikutnya adalah kalimat yang tidak benar adalah petani cabai itu mempunyai 1 juta euro. Selanjutnya saya akan memberikan contoh yang pengertian yang ketiga yaitu kalimat yang predikatnya tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya untuk subjeknya. Musanif tahun 2001. Contoh yaitu Tuhan ada. Yang kedua bumi bundar. Yang ketiga gadis belum kawin dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang tidak benar adalah manusia tidak akan mati. Itu tidak. Selanjutnya adalah kebenaran paragraf. Kebenaran paragraf ketersesuaian pada fakta yang tentang suatu
yang berbentuk serangkaian kalimat saling berkaitan satu sama lain yang telah diatur dan disepakati sebelumnya. Contoh kebenaran paragraf itu teman-teman bisa membacakan teks tersebut. Dalam kotak tersebut, paragraf di atas tidak berhasil membangun kesatuan dan kepaduan dengan baik. Kalimat pertama, penulis berbicara tentang fungsi meja. Kalimat kedua, telah berusaha menjelaskan fungsi meja itu sebagai tempat makan dan alat untuk menulis. Jadi teman-teman, kebenaran paragraf itu kita harus menyesuaikan dengan struktur-struktur yang benar, dan dimana dalam paragraf itu terdapat kalimat-kalimat dan kata-kata yang saling beruntutan dan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif sehingga membentuk suatu paragraf yang betul-betul terbukti kebenarannya. Topik pembahasan yang berikutnya yaitu ketepatan kata, ketepatan bahasa, ketepatan kalimat, dan ketepatan paragraf. Yang pertama saya akan jelaskan tentang ketepatan bahasa. Dari dua pengertian ketepatan dan bahasa, kita dapat menyimpulkan bahwa ketepatan bahasa adalah ketepatan yang mencakup kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif dan dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca maupun pendengarnya. Yang berikutnya ketepatan kata. Ketepatan kata adalah kemampuan untuk menggunakan sejumlah kosakata secara aktif dan dapat mengungkapkannya dengan gagasan yang tepat. Contoh ketepatan kata teman-teman bisa membacakan pada teks kotak tersebut. Pada teks tersebut huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak dan ibu. Maka penulisan yang tidak tepat yaitu bapak ibu yang seharusnya adalah bapak ibu. Yang berikutnya adalah ketepatan kalimat. Ketepatan kalimat adalah kemampuan untuk menggunakan sejumlah kalimat secara efektif yang dapat mengungkapkannya menggunakan gagasan yang tepat. Contohnya teman-teman bisa baca di situ. Ya, dalam paragraf tersebut terdapat pada soal merupakan jenis teks laporan hasil observasi. Pada bagian kalimat klarifikasi terdapat kesalahan penggunaan tanda baca. Hal ini dibuktikan sebagai berikut. Yang pertama, anggrek bulan, yaitu salah satu jenis anggrek yang sangat indah dengan nama yang khas. Yang seterusnya teman-teman dapat membaca tersebut paragraf tersebut, dimana dari contoh tersebut teman-teman harus dapat mengetahui bahwa ketepatan kalimat itu sangat dibutuhkan dalam menyusun suatu paragraf, dimana jika kita menggunakan kalimat, kita harus tahu apakah kalimat itu tepat untuk menggambarkan sesuatu atau tidak. Yang berikutnya adalah ketepatan paragraf. Ketepatan paragraf adalah kemampuan menggunakan sejumlah kalimat dalam paragraf secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat. Contoh ketepatan paragraf yaitu yang pertama, teman-teman bisa membacakan teks tersebut. Contoh di atas bukan sebuah paragraf yang baik walaupun disusun dalam beberapa kalimat. Mengapa demikian? Karena informasi yang dinyatakan dalam sejumlah kalimat tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan erat atau tidak memiliki kepaduan informasi. Tanpa adanya kesatuan informasi yang dinyatakan dalam kalimat-kalimat, kumpulan informasi itu tidak menghasilkan paragraf yang baik. Jadi sebuah paragraf harus memiliki kesatuan informasi atau makna yang sering disebut dengan koherensi. Selanjutnya, topik pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai kesantunan kata, kesantunan bahasa, kesantunan kalimat, dan kesantunan paragraf. Dari kedua pengertian bahasa dan kesantunan dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat verbal maupun tata berbicara pada norma-norma budaya. Tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita pikirkan, tata cara berbahasa juga harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakan suatu bahasa dalam berkomunikasi. Yang berikutnya kesantunan kata. Kesantunan kata adalah tata cara untuk menggunakan sejumlah kosakata secara baik dan santun agar mendukung proses penyampaian secara baik. Contoh kesantunan kata. Masyarakat yang menerima bantuan itu adalah masyarakat yang miskin melarat.
Kata miskin melarat tentu saja tidak layak untuk dimasukkan dalam kalimat tersebut. Jadi untuk menggunakan kata-kata yang santun, kita sebaiknya menggantikan kata-kata tersebut dengan kata kurang mampu. Jadi masyarakat yang menerima bantuan itu adalah masyarakat yang kurang mampu. Berikutnya adalah kesantunan kalimat. Kesantunan kalimat adalah tata cara untuk menggunakan sejumlah kosakata dalam kalimat secara baik dan santun agar mendukung proses penyampaian secara baik. Contoh kesantunan kalimat yang pertama, contoh kalimat yang santun itu, Kak, tolong ambilkan buku di atas rak itu. Terus kalimat yang tidak santunnya itu, Kak, ambil buku di atas rak itu. Jadi kita harus sebisa mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan bahasa yang santun. Yang berikutnya, kesantunan paragraf. Kesantunan paragraf adalah tata cara menggunakan sejumlah kalimat dalam paragraf secara baik dan santun agar mendukung proses penyampaian pesan itu secara baik pula. Kesantunan paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu membentuk satu kesatuan pikiran. Teman-teman bisa baca di situ bahwa sebuah paragraf terdiri atas unsur kalimat utama dan kalimat penjelas dan kalimat penegas dan atau frase penghubung. Penulis harus mampu merangkai kalimat-kalimat dengan fase atau kata atau fase penghubung. Selanjutnya, sebuah paragraf dikatakan memiliki kriteria kelengkapan apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap. Jadi ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Parno pada tahun 2004 menyebutkan bahwa paragraf yang santun memenuhi yang pertama syarat pengembangan, yaitu terdapat kalimat topik dan gagasan pengembang, dan yang kedua syarat keutuhan, yakni memiliki satu gagasan dasar, dan yang ketiga syarat kepaduannya itu kekompakan yang terbentuk dari hubungan yang runtut. Jadi teman-teman, untuk membuat kesantunan paragraf itu kita harus betul-betul memperhatikan perkata kalimat yang membentuk paragraf tersebut sehingga bisa menjadi santun, dan bagaimana penggunaan tersebut kita harus menggunakan paragraf tersebut apakah betul-betul itu sudah santun dengan berbagai runtutan kalimat-kalimat di mana ada terdapat kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat tambahan. Itu merupakan salah satu yang diperhatikan agar tercapainya suatu kesantunan paragraf. Berikutnya yaitu contoh kesantunan paragraf. Berikut ini contoh yang memenuhi ketiga syarat di atas. Masa depan sepak bola Indonesia sangat memprihatinkan. Kualitas bermain para pemain baik senior maupun junior rendah. Kedisiplinan bermain juga rendah. Sportivitas tidak lagi dapat ditegakkan di lapangan. Pemain suka melanggar aturan permainan dan tidak mau menerima sanksi pelanggaran. Teman-teman dapat membaca contoh paragraf tersebut. Untuk mengembangkan sebuah paragraf dapat ditempuh dengan beberapa cara, antara lain cara pertentangan dengan penanda koherensi berbeda dengan pertentangan dengan, sedangkan yang lain halnya dengan akan tetapi, dan bertolak belakang dari, perbandingan dengan penanda koherensi serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Analogi dengan penanda koherensi ibaratnya seperti dan bagaikan. Contoh dengan penanda koherensi seperti misalnya contohnya sebab akibat dengan penanda koherensi padahal akibatnya dan oleh karena itu. Teman-teman bisa melihat contoh dari kesantunan paragraf di mana harus memiliki runtutan tersebut. Dari contoh tersebut semoga teman-teman bisa mengetahui dan memahami tentang contoh kesantunan paragraf. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Jimmy Seran mengucapkan sekian dan terima kasih. Bye bye. Sekian yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Semoga teman-teman dapat mengerti. Jika ada kesalahan penjelasan atau kesalahan perkataan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.